Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Puji dan syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul untuk belajar bersama pada mata kuliah Metopen. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Sunyono MSI, kemudian yang kami hormati Ibu Dr. Dewi Lengkana MSc, dan yang kami hormati Ibu Dr. Vianti MPD. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penelitian tindakan kelas. Kami beranggotakan yaitu Leonardo Putra Perdana, kemudian ada Fatinia Irmiatni, yang ketiga ada Pak Irman Syakaroror, dan yang kelima ada Mbak Mutiara Caisara Andri. Baik, di sini kami akan membahas beberapa hal mengenai penelitian tindakan kelas. Yang pertama kami akan membahas pengertian penelitian tindakan kelas, kemudian akan dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian tindakan kelas. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik dan bentuk-bentuk penelitian tindakan kelas. Dan yang keempat adalah langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Baik, di sini kami akan mulai dengan pengertian penelitian tindakan kelas. Pengertian penelitian tindakan kelas menurut Suyatno itu berkaitan erat dengan persoalan praktik pembelajaran sehari-hari yang dihadapi oleh pendidik. Nah, sehingga dalam literatur bahasa Inggris, ketika kami mencari dalam literatur bahasa Inggris, PTK itu dikenal dengan istilah Classroom Action Research, yang disingkat CAR. Nah, Action Research ini sendiri itu dilaksanakan oleh pendidik di dalam kelasnya. Action Research pada hakikatnya merupakan rangkaian yang berupa riset, tindakan, nanti kembali lagi ke riset, kemudian ke tindakan lagi, dan seterusnya. Nah, hal ini dilakukan secara siklik. Dalam rangka memecahkan masalah sampai masalah itu telah terpecahkan. Ketika masalah nanti sudah terpecahkan, maka riset tindakan ini akan selesai. Penelitian tindakan kelas. Nah, kelas yang dimaksud dalam istilah penelitian tindakan kelas ini tidak hanya dalam pengertian ruangan tertutup ya. Maksudnya apa? Maksudnya jadi pengertian kelas di sini adalah sekelompok peserta didik atau sekelompok siswa yang sedang belajar. Oleh karenanya, PTK juga dapat dilakukan ketika siswa atau peserta didik sedang mengikuti karya wisata atau bisa kita sebut untuk study tour, kemudian juga di dalam kegiatan di laboratorium, atau di mana saja ketika siswa itu sedang mengerjakan tugas yang diberikan oleh pendidik, seperti itu. Jadi kesimpulan yang kami buat mengenai PTK ini sendiri adalah PTK adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis reflektif terhadap berbagai tindakan yang dilakukan oleh pendidik yang sekaligus sebagai peneliti. Jadi penelitinya itu adalah pendidik itu sendiri, seperti itu. Baik, mungkin selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat PTK yang akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Mbak Mutiara Caisara Andri. Kepada Mbak Mutiara Caisara Andri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi mengenai tujuan penelitian tindakan kelas. Menurut W.R. Burke, mengatakan bahwa pengembangan keterampilan pendidik berdasarkan pada persoalan-persoalan pembelajaran yang dihadapi oleh pendidik di kelasnya, dan bukan bertujuan untuk pencapaian pengetahuan umum dalam bidang pendidikan. Yang kedua, PTK merupakan cara untuk meningkatkan
dan memperbaiki layanan pendidikan. Yang ketiga, PTK memecahkan persoalan pembelajaran di kelas. Adapun manfaat penelitian tindakan kelas, menurut Suyatno, manfaat PTK terkait dengan komponen pembelajaran adalah yang pertama, manfaat PTK dalam inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran adalah upaya seorang pendidik dalam mengubah, mengembangkan, dan meningkatkan gaya belajar agar mampu melahirkan model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kelasnya. Yang kedua, manfaat PTK dalam aspek pengembangan kurikulum. Dalam aspek pengembangan kurikulum, PTK dimanfaatkan secara efektif oleh pendidik yang bertanggung jawab dalam pengembangan kurikulum tersebut. Yang ketiga, manfaat PTK dalam aspek profesionalisme pendidik. Seorang pendidik profesional tidak akan menolak melakukan perubahan dalam praktik pembelajaran sesuai dengan kondisi kelasnya. Maka, dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat PTK yaitu 1. Membuat pendidik peka dan tanggap terhadap dinamika pembelajaran di kelasnya. Kedua, pendidik menjadi reflektif dan kritis terhadap apa yang dilakukan oleh dia dan muridnya. Yang ketiga, meningkatkan kinerja pendidik. Yang keempat, dengan tahapan PTK, pendidik mampu memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian dalam terhadap apa yang terjadi di kelas, aktual maupun faktual. Yang kelima, PTK tidak mengganggu tugas pokok karena terintegrasi antara tugas pokok dalam proses pembelajaran dan kerja penelitian. Dan yang terakhir, PTK membuat pendidik lebih kreatif, inovatif, selalu memperhatikan kelemahan dan berupaya mencari solusi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatinia Ilmiatni. Saya akan mempresentasikan mengenai karakteristik penelitian tindakan kelas. Karakteristik penelitian tindakan kelas ini diusung oleh Richard Winter. Menurut Richard Winter, karakteristik penelitian tindakan kelas terdiri atas kritik refleksi, kritik dialektis, kolaboratif, resiko, susunan jamak, dan internalisasi teori dan praktik. Kritik refleksi. Kritik refleksi merupakan upaya refleksi terhadap hasil observasi mengenai latar dan kegiatan suatu aksi. Salah satu langkah di dalam penelitian kualitatif pada umumnya, dan khususnya pada PTK ini adalah adanya upaya refleksi. Hanya saja, di dalam PTK yang dimaksud dengan refleksi itu merupakan suatu upaya evaluasi atau penilaian dan refleksi yang perlu adanya upaya kritik sehingga dimungkinkan pada taraf evaluasi terhadap perubahan-perubahan. Karakteristik yang kedua yaitu kritik dialektis, yang merupakan pemeriksaan terhadap konteks hubungan secara menyeluruh dan struktur kontradiksi internasional. Dengan adanya kritik dialektis ini, diharapkan penelitian bersedia melakukan kritik terhadap fenomena yang ditelitinya. Struktur kontradiksi internal maksudnya yaitu di balik unit yang jelas yang memungkinkan adanya kecenderungan mengalami perubahan meskipun sesuatu berada di balik unit tersebut bersifat stabil. Sedangkan yang dimaksud dengan konteks hubungan yaitu hubungan secara menyeluruh yang merupakan suatu unit walaupun dapat dipisahkan secara jelas. Yang ketiga yaitu kolaboratif, yang merupakan suatu kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti atasan, sejawat atau kolega mahasiswa, peserta didik, dan sebagainya. Nah, di dalam PTK diperlukan hadirnya suatu kerjasama dengan pihak-pihak lain. Kesemuanya itu diharapkan dapat dijadikan sumber data atau data sumber. Nah, mengapa seperti itu? Karena pada hakikatnya kedudukan peneliti dalam PTK merupakan bagian dari situasi dan kondisi dari suatu latar yang dilitinya. Peneliti tidak hanya sebagai pengamat, tetapi juga terlibat langsung dalam suatu proses, situasi, atau kondisi tersebut. Nah, bentuk kerjasama atau kolaborasi di antara anggota ini menyebabkan suatu proses dapat berlangsung. Karakteristik yang keempat yaitu resiko. Resiko yang mungkin diantaranya yang pertama, melesetnya hipotesis,
Yang keduanya, adanya tuntutan untuk melakukan suatu transformasi. Resiko, dengan adanya ciri resiko diharapkan dan dituntut agar peneliti berani mengambil resiko, terutama pada waktu proses penelitian berlangsung. Karakteristik yang kelima yaitu susunan jamak. Struktur jamak karena penelitian ini bersifat dialektis, reflektif, partisipasi, atau kolaboratif. Pada umumnya, penelitian kuantitatif atau tradisional berstruktur tunggal karena ditentukan oleh suatu tunggal penelitiannya. Tetapi PTK memiliki struktur jamak karena jelas penelitian ini bersifat dialektis, reflektif, partisipasi, atau kolaboratif. Nah, susunan jamak ini berkaitan dengan pandangan bahwa fenomena yang diteliti harus mencakup semua komponen pokok supaya bersifat komprehensif. Suatu contoh misalnya, seandainya yang diteliti adalah situasi dan kondisi proses belajar mengajar. Situasinya harus meliputi paling tidak pendidik, siswa, tujuan pendidik, tujuan pembelajaran, interaksi belajar mengajar, lulusan atau hasil yang dicapai, dan sebagainya. Karakteristik yang keenam yaitu internalisasi teori dan praktek, yang merupakan dua tahap yang berbeda dan keduanya berfungsi untuk mendukung transformasi. Menurut pandangan para ahli, PTK merupakan bahwa teori dan praktik bukan merupakan dua dunia yang berlainan, akan tetapi keduanya merupakan dua tahap yang berbeda, yang saling bergantung, dan keduanya berfungsi untuk mendukung transformasi. Nah, pendapat ini berbeda dengan pandangan para ahli bahwa penelitian konvensional yang beranggapan bahwa teori dan praktik merupakan dua hal yang terpisah. Keberadaan teori mempermudah praktik, begitu pula sebaliknya, sehingga keduanya dapat digunakan dan dikembangkan secara bersamaan. Nah, kemudian bentuk-bentuk penelitian tindakan kelas. Pada umumnya, bentuk-bentuk penelitian tindakan kelas dibagi menjadi yang pertama yaitu pendidik sebagai peneliti, yang kedua yaitu PTK kolaboratif, yang ketiga yaitu bentuk PTK simultan terintegrasi, dan yang keempat yaitu PTK administrasi sosial eksperimental. Yang pertama yaitu pendidik sebagai peneliti. Pendidik terlibat secara langsung dalam proses perencanaan, aksi atau tindakan, dan refleksi. Dalam PTK, bentuk pertama pendidik sebagai peneliti memiliki ciri penting, yaitu sangat berperannya pendidik dalam proses PTK. Dalam PTK bentuk ini, tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas di mana pendidik mencoba mencari masalah sendiri untuk dipecahkan melalui penelitian tindakan. Nah, jika melibatkan pihak lain, peranan pihak tersebut tidak dominan. Keterlibatan pihak lain dari luar hanya bersifat konsultatif dalam mencari dan mempertajam persoalan-persoalan pembelajaran yang dihadapi oleh pendidik yang layak dipecahkan melalui PTK. Yang kedua yaitu PTK kolaboratif. Penelitian melibatkan beberapa pihak, baik pendidik, kepala sekolah, maupun dosen secara serentak. Hubungan pendidik sebagai peneliti dengan dosen bersifat kemitraan. Dalam PTK kolaboratif ini, model penelitian tindakan seperti ini selalu dirancang dan dilaksanakan oleh tim yang tersendiri dan yang terdiri dari pendidik, dosen, dan kepala sekolah. Meningkatkan praktik pembelajaran menyumbang pada perkembangan teori dan peningkatan karakter pendidik. Dalam PTK kolaboratif, hubungan pendidik sebagai peneliti dan dosen bersifat kemitraan, sehingga mereka dapat duduk bersama untuk memikirkan persoalan-persoalan yang akan dipecahkan dan diteliti melalui penelitian tindakan kelas. Nah, dalam proses PTK ini, bukan hanya pihak luar yang bertindak sebagai inovator, pendidik juga dapat melakukannya melalui kerjasama dengan dosen pendidikan tinggi. Dengan suasana kerja seperti ini, pendidik dan dosen umpamanya dapat saling belajar dan saling mengisi terhadap proses peningkatan profesionalismenya. Yang ketiga yaitu PTK simultan terintegrasi. Memecahkan persoalan praktis dalam pembelajaran dan menghasilkan pengetahuan yang ilmiah dalam bidang pembelajaran di kelas. Pendidik bukan pencetus gagasan terhadap persoalan
apa yang harus diteliti dalam kelasnya sendiri. PTK simultan ini memiliki dua tujuan utama, yaitu yang pertama memecahkan persoalan dan menghasilkan pengetahuan yang ilmiah dalam bidang pembelajaran di kelas. Nah, dalam bentuk penelitian tindakan yang demikian, pendidik dilibatkan pada proses penelitian kelasnya, terutama aspek aksi dan reflektif terhadap praktik-praktik pembelajaran di kelas. Meskipun demikian, persoalan-persoalan pembelajaran yang diteliti datang dan diidentifikasi oleh peneliti dari luar. Jadi, dalam bentuk ini, pendidik bukan pencetus gagasan terhadap persoalan dalam kelasnya sendiri, sehingga pendidik bukan inovator dalam penelitian ini. Sebaliknya, yang mengambil posisi inovator adalah peneliti lain di luar pendidik. Yang keempat yaitu PTK Administrasi Social Experience. Nah, pada PTK ini, PTK lebih menekankan pada dampak kebijakan dan praktik. Dalam PTK bentuk 4 ini, pendidik tidak dilibatkan dalam perencanaan, aksi, dan reflektif terhadap praktik pembelajaran, sehingga pendidik tidak banyak memberikan masukan pada proses penelitian yang berbentuk seperti ini. Peneliti bekerja atas dasar hipotesis tertentu, kemudian melakukan berbagai bentuk tes dalam sebuah eksperimen. Tanggung jawab penuh penelitian tindakan kelas terdapat pada pihak luar, meskipun objek penelitiannya merupakan objek yang terletak dalam kelas pendidik tertentu. Nah, dalam PTK ini, peneliti bekerja atas dasar hipotesis. Terima kasih, saya Irmanisya akan melanjutkan presentasi terkait langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Langkah-langkahnya ada dua, yaitu ada fokus masalah dan juga pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Nah, untuk fokus masalah terbagi menjadi 4, yaitu ada identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, dan juga solusi permasalahan. Yang pertama, identifikasi masalah. Nah, untuk mengidentifikasi masalah ini, kita mengidentifikasi bidang fokus masalah yang akan diteliti. Setelah kita sudah fokuskan bidang masalahnya apa, maka selanjutnya bidang masalah tersebut bisa diteliti dan dikembangkan. Nah, tentunya bidang masalah yang terkait dengan PTK ini lebih fokus terhadap mutu hasil pendidikan, lebih condong kepada kemampuan peserta didik. Nah, dalam pemilihan fokus masalah, tentunya dibantu dengan identifikasi masalah ini akan didapatkan masalah-masalah yang banyak. Namun, peneliti harus melihat masalah yang urgen dan dari segi kebermanfaatannya. Dan juga dilihat dari kemampuan dari si peneliti apakah bisa menyelesaikan masalah, memecahkan masalah tersebut atau tidak. Nah, kemudian kita bisa melakukan identifikasi masalah ini, melakukan wawancara, kemudian bisa ditambah dengan menambah membaca jurnal-jurnal dengan penelitian-penelitian relevan, sehingga kita lebih banyak mendapatkan masalah-masalah yang nantinya bisa dijadikan sebagai fokus masalah dalam PTK. Kemudian yang kedua adalah setelah kita melakukan identifikasi masalah, dari hasil wawancara mungkin kita bisa mendapatkan hasil kognitif peserta didik pada saat jawab soal C4 sampai C6 sangat minim. Nah, kita harus kumpulkan datanya, harus dibuktikan dengan data. Kita bisa melihat dari hasil PTS, penilaian tengah semester ataupun ujian akhir semesternya. Sehingga data-data itu harus dikumpulkan supaya menunjang permasalahan yang sudah kita dapatkan dari identifikasi masalah tadi. Selanjutnya, kita melakukan analisis terhadap data tadi, ya, dengan cara secara kualitatif, kemudian kita uraikan secara deskriptif, kita banding-bandingkan dan kita kategorikan dan kita urutkan secara sistematis. Kemudian setelah kita analisis, kita menginterpretasikan data tersebut. Maksudnya adalah kita memberikan lebih bermakna terhadap hasil analisis yang telah kita analisis terhadap data yang kita dapatkan. Selanjutnya, solusi permasalahan yang kita dapatkan.
Nah, tentunya dengan cara kita mengkaji teori-teori, kita melihat jurnal-jurnal dengan penelitian yang relevan dengan penelitian kita, kemudian kita bisa mendapatkan pandangan dari teman-teman atau pendidik lainnya yang sudah lebih pakar dalam menyelesaikan penelitian tindakan kelas, sehingga bisa dapatlah solusi permasalahan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang ada. Nah, tadi fokus masalah sudah selesai. Selanjutnya kita masuk dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Ada 4 proses: perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan juga refleksi. Dalam fase perencanaan ini biasanya merencanakan RPP, kemudian membuat lembar observasi, LKPD, soal-soal, dan sebagainya. Dan nanti rancangan-rancangan tersebut akan diimplementasikan dalam fase pelaksanaan. Guru akan melakukan pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas, melakukan free test, kemudian pelaksanaan pembelajaran dan juga post test. Dan nantinya akan dilakukan fase observasi. Di sini dibutuhkan observer untuk menilai peserta didik dalam kelas, dalam mungkin praktikumnya, dalam mereka melakukan pembelajaran dan sebagainya. Dan nantinya fase refleksi ini guru dan juga para observer ini akan kumpul dan melakukan evaluasi kira-kira tadi dalam pembelajaran tadi apa-apa saja yang dikurang. Nah, kekurangan-kekurangan itu akan diperbaiki dalam siklus berikutnya. Jadi dalam PTK ini dibagi menjadi beberapa siklus tergantung apakah sudah tercapai tujuan dari penelitian itu atau belum, sudah terjadi peningkatan atau belum. Misalnya siklus 1 belum terjadi peningkatan, berarti kita harus membuka pada siklus kedua. Nah, kalau siklus 2 sudah ada peningkatan, berarti kita bisa membuka pada siklus ketiga ataupun kita stop, kayak gitu. Nah, di sini ada contoh real nyata ya dari fokus masalah sampai pada saat pelaksanaan PTK. Di mana di sini ada proses pembelajaran di SMP FS Manokwari, ada interaksi antara guru dan peserta didik. Nah, dilakukan setelah fokus masalah di situ dengan identifikasi masalah dan sebagainya, didapatlah bahwasannya fokus masalahnya itu adalah mode pembelajaran kurang bervariasi, di mana peserta didik memiliki nilai rata-rata 58% dengan nilai KKM-nya itu 65. Sehingga diberikanlah sebuah solution di dalamnya, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe The Power of Two. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan pelaksanaan PTK-nya, yaitu melakukan 4 tahap tadi, ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan juga refleksi. Nah, itu akan diimplementasikan di setiap siklusnya. Karena di sini hanya terdapat 2 siklus, maka dilakukanlah pada kedua siklus tersebut. Dan alhasilnya, hasil belajar setiap siklus terjadi peningkatan. Itu mungkin saja dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.